Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, Sabtu 30 Juli 2022. Dari Pekanbaru, Indonesia, saya menyapa saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan ini. Mari kita bersama-sama lebih lagi untuk semakin bergairah di dalam mendengar firman Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, berdiam dalam hadirat-Nya, mencari wajah-Nya, dan kita rindu mendengar sabda-Nya. Mari saudaraku, kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar, yang kami rasakan hingga saat ini. Engkau membawa kami masuk dalam rencana-Mu yang besar. Kami menikmati kasih dan anugerah-Mu. Ya Bapa, kalau hari ini kami kembali merenungkan firman-Mu, urapi kami, ajar kami, penuhi kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadi rema, kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkata-kata bagi setiap kami yang mendengar firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini adalah Bencilah Kejahatan. Firman Tuhan ini terdapat dalam Mazmur 97. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi setiap kita. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersuka cita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Saudaraku, membenci kejahatan adalah salah satu ciri orang percaya. Sejatinya, kita harus hidup mengasihi Tuhan, yang artinya kita harus membenci kejahatan. Kejahatan adalah produk yang dunia ciptakan, dan bila kita terus tinggal di dalamnya, maka suatu saat nanti kita tidak akan dikenal oleh Tuhan, dan sebenarnya ini sangat mengerikan. Tetapi, banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak mau menyadari akan hal ini. Ketidaksadaran
bagi orang percaya yang tetap tinggal di dalam kejahatan, membuat mereka terlanjur bergaul karib dengan kejahatan. Lalu bagaimana kita bisa membedakan apa yang merupakan kejahatan di mata Tuhan? Sebenarnya kalau kita belajar firman Tuhan setiap hari dengan sungguh-sungguh, maka kita akan tahu benar apa saja yang merupakan kejahatan di mata Tuhan. Kita memiliki alasan baik memang untuk membenci kejahatan bila kita melihat ke belakang dan menjejaki karyanya mematikan. Kejahatan tersebut akan merusak kita, sehingga jiwa kita bisa hilang kalau saja cinta kasih yang Maha Kuasa tidak turut campur tangan untuk menebus kita. Bahkan sekarang, kejahatan adalah musuh yang aktif, yang berjaga-jaga terus menyakiti kita dan menarik kita untuk dimusnahkan. Oleh karena itu, bencilah kejahatan. Orang-orang Kristen, engkau menginginkan masalah jika engkau mau menaburi jalanmu dengan duri-duri dan menanam jeruju pada bantal kematian. Jadi, abaikanlah. Bencilah kejahatan. Tetapi jika kita ingin hidup bahagia dan mati dengan damai, maka berjalanlah dalam kekudusan, membenci kejahatan sampai pada akhirnya. Jika engkau benar-benar mengasihi Sang Penyelamat dan mau memuliakannya, maka bencilah kejahatan. Kita tahu bahwa orang Kristen cinta akan kejahatan. Tidak ada obatnya selain hubungan yang berlimpah dengan Tuhan Yesus. Berdiam lama dengan Tuhan, maka mustahil bagimu untuk berdamai dengan dosa. Salah satu contoh sederhana, jika selama ini kita lebih memilih untuk hidup menuruti hawa nafsu dunia dengan segala keinginannya, maka sesungguhnya itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Dan tanpa kita sadari, kita telah menjadikan diri kita musuh Allah. Firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadikan dunia ini sahabatnya, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudaraku, hidup mengikuti hawa nafsu dunia sesungguhnya sama dengan kita tidak setia kepada Allah. Dan orang yang tidak setia kepada Allah, sesungguhnya ia telah menjadikan dirinya musuh Allah. Itu juga artinya ia lebih memilih hidup dalam kejahatan. Kita harus berkata jujur sekali lagi bahwa keadaan seperti ini sangat mengerikan. Sebab akhirnya orang-orang yang terlanjur memilih untuk tetap hidup dalam kejahatan akan dibuang ke dalam kebinasaan kekal. Oleh sebab itu, kita harus mengambil keputusan. Apakah kita mau tinggal dalam kejahatan atau kita mau membenci kejahatan? Membenci kejahatan sama dengan kita memilih berada di pihak Allah. Amin. Demikianlah saudara renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Kita bersama-sama disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan di dalam kebenaran firman-Mu. Baik saudaraku, kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sungguh-sungguh mengubah kami menjadi seperti Kristus. Ya Bapa, kalau hari ini kami rindu lebih lagi untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajar kami Bapa, penuhi kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh tertanam di dalam kami, berbuah, menghasilkan buah-buah yang manis. Kami percaya setiap kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan tetapkan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa, kami akan
hidup dalam pemeliharaan dan kesempurnaan dari apa yang Tuhan mau, karena kami membenci kejahatan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat dalam beraktivitas saudaraku. God bless you all.